Mungkin aku boleh nanya pertanyaan yang agak Hmm, personal gitu. iya. Kenapa Frater Hmm. Brian mau mengabdi ke gereja Katolik? Apa? Sorry, gimana? Kenapa Frater Brian memilih untuk mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi ke gereja Katolik dan menjadi romo gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sudah kalau dijelasin apa namanya pasti panjang dan lebar ya. Tapi simpelnya gini, yang saya pilih sekarang ini menurut saya ini membuat saya senang gitu, membuat saya bahagia gitu. Ya Frans tahu lah. Ya sebetulnya saya juga bukan orang yang suci banget. Apa yang teman-teman SMA lakuin pada umumnya saya juga ngelakuin. Teman-teman cabut saya juga ikutan cabut. Ya teman-teman ngerokok saya enggak, tapi ada teman-teman lain juga ngerokok, ya ikut. Nah apa pokoknya kelakuan SMA yang ngaco-ngaco ya saya juga ikutan gitu, karena pada dasarnya ya saya juga manusia biasa yang punya salah dan dosa gitu. Tapi saya merasa selama saya di jalan panggilan ini, maksud saya mau menjadi romo, itu membuat saya happy gitu, kebahagiaan. Ya saya nggak tahu ya maksudnya apalagi jalan yang membuat saya bahagia, maksudnya apalagi yang ada kebahagiaan di luar seminari, apakah masih ada gitu, seperti itu. Ya saya banyak bertemu orang-orang baru, saya senang bertemu dengan orang-orang baru, dan karena di seminari ini saya banyak bertemu dengan orang-orang yang mulai dari yang rumahnya di kontrakan kecil di daerah pinggiran Bekasi sampai rumah yang gedongan di daerah Pondok Indah. Karena saya seperti sekarang ini mencoba mengabdi Tuhan, saya bisa menemui mereka gitu. Dan akhirnya pergaulan saya menjadi luas dan saya bisa melihat apa orang-orang ini, ya setiap orang pada intinya tuh mempunyai masalahnya masing-masing atau mempunyai salibnya masing-masing. Yang membuat saya terus bertahan ya karena saya bahagia dan saya tetap bisa bertemu orang-orang baru, walaupun ya kadang ada BT-nya juga, ya kadang kan suka ada yang iseng aja lah, lu yakin Bray nanti kan nggak nikah, nggak punya istri, lu yakin hidup terus sendiri? Ya saya juga nggak tahu ya saya bisa terus, ini kan saya belum jadi romo ya, saya masih dalam tahap pendidikan gitu, masih dalam tahap studi untuk menjadi seorang romo. Kurang lebih saya masih butuh waktu 7-6 tahun lagi. Tapi saya merasa ya kalau memang Tuhan memberikan saya jalan seperti ini, ya pasti selalu ada tanda gitu untuk saya tetap berada di jalan ini gitu. Ibaratnya Tuhan tuh saya menjadi pemain bola dan Tuhan menjadi wasit gitu. Ketika ada suatu hal yang mungkin saya langgar, wasit itu memberi peringatan, baik itu kartu kuning ataupun kartu merah gitu. Tapi selama saya bermain dengan baik, selama saya menggiring bola dengan baik gitu, sampai akhirnya nanti ada suatu saat saya mencetak gol, selama itu diperkenankan, pasti wasit juga tidak akan memberikan teguran bagi saya. Itu sih, karena saya intinya gini, karena saya bahagia di jalan ini, maka saya masih berada di tempat ini gitu. So you're a cool priest, are you? A cool priest? Yeah. No, I'm a big reader with no friends. Are you a cool person? Oh, I'm a pretty normal person. A normal person? Yeah, a normal person. What makes you a normal person? Well, I don't believe in God. I love it when he does that. Good morning, everyone. We are Religious Studies Group 6, and today we will be presenting our research findings regarding the Catholic community in Indonesia. This group consists of myself, Rafindra, along with Rania, Sekar, Franz, and Mariola. For this project, we had chosen Father Brian as our source because he is able to represent both insight from a youthful age and the Church's direct teachings. Teman-teman, saya Primus Brian Karel Chesman, biasa dipanggil Frater Brian. Ya karena di Seminari Tinggi, jadi Seminari Tinggi itu adalah sekolah untuk menjadi seorang imam atau menjadi seorang romo di Gereja Katolik Roma. Saya sekarang tahun kedua dan sedang berkuliah jurusan Filsafat Keilahian di STF Bidakara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. But before, we will provide a background on Catholicism. The angel Gabriel was sent by the God of Abraham to ask a young woman named Mary to become the mother of his son. The son was Jesus, raised as a carpenter by Mary and her husband Joseph, until he turned 30, when he began his public career as the living Word of God. Less interested in religiousness than in justice and mercy, Jesus healed the sick in order to draw crowds, and then taught them about his heavenly Father. Affectionate, forgiving, and attentive,
Then he would invite everyone to a common table to illustrate his kingdom of God. Outcasts, sinners, and saints all eating together. He had only 3 years before his unconventional wisdom got him into trouble. His enemies had him arrested and he was executed by Rome in the standard means by which rabble-rousers were put to death, crucifixion. But shortly after he was buried, women found his tomb empty and quickly spread word, convinced that he had been raised from the dead. The first Christians described his resurrected appearances, inspiring confidence that his message was true. The message? Love one another, as I have loved you. Christians celebrate the birth of Jesus in December at Christmas, and his suffering, death, and resurrection during Holy Week in the spring. In the ceremony of baptism, a washing away of sin and welcoming into the Christian community recall Jesus' own baptism, when he left his life as a carpenter. In the rite of communion, Christians eat the bread and drink the wine, blessed as the body and blood of Jesus, recalling Jesus' Last Supper. Bukan hanya membicarakan tentang Tuhan gitu ya, bukan hanya membicarakan tentang eksistensi Tuhan, terus ngomongin filsafat segala macam, tokoh-tokoh filsafat, enggak. Kadang dalam percakapan gitu kita sehari-hari, fokus yang menjadi obrolan kita yaitu tentang terkendalanya pelayanan pastoral karena selama pandemi ini kan cukup terhalang ya, gereja yang biasanya melakukan misa offline kurang lebih ya tiap hari, ada misa harian, ada misa mingguan itu terhalang, terutama untuk para kaum lansia, anak-anak itu kan nggak boleh ya masuk ke gereja dan hanya disarankan untuk mengikuti misa daring atau misa online di channel YouTube atau di TV begitu. Nah itu kita tuh sekarang sedang memikirkan bagaimana ya caranya agar tetap tersapa gitu. Baik teman-teman yang kaum muda itu tersapa dengan cara apa nih, dengan metode sekarang yang mengharuskan kita work from home, social distancing dan segala macam. Kita lagi berpikir bagaimana caranya tuh tetap bisa keep in touch sama teman-teman muda. Maka kurang lebih itu udah 6 bulan terakhir ini kami melakukan pastoral daring, yaitu mengadakan pertemuan via Zoom, itu baik itu bersama teman-teman mahasiswa, bersama teman-teman misdinar yang yang melayani di gereja ya, teman-teman kaum muda. Harapannya ya tetap mendapatkan feeling gitu, tetap ada perhatian dari gereja dalam hal ini. Terus juga ada kunjungan ke rumah-rumah orang tua, ke rumah orang-orang yang sudah tua yang sendirian, entah itu tinggal di apartemen, memberikan pelayanan sakramen gitu. Jadi sekarang sistem itu door to door. Itu nilai-nilai religius apa aja sih yang menginspirasi Frater Primus Brian di pekerjaan dalam mengerjakan pekerjaan sehari-harinya? Kalau dalam hal nilai religius ya lebih ke arah mungkin dalam hal ini semangat pelayanan ya, tahu maksudnya dalam hal ini kan kerja yang tidak ada imbalan dan tidak ada karir yang pasti. Maksud saya nggak ada bayangan nanti saya 10 tahun ke depan apa tetap bisa jadi romo di paroki, atau nanti bisa dikuliahin di Roma, atau tiba-tiba nanti jadi dosen kuliah di Jerman. Ini karir yang random, bukan karir yang ke atas, tapi justru karir yang semakin ke bawah, karena semakin tinggi pelayanan atau jabatan yang diemban, itu justru tantangannya semakin berat. Menjadi imam adalah suatu cara hidup, dalam arti udah melayani Tuhan dan melayani sesama. Mungkin terdengar terkesan abstrak, tapi pada kenyataannya ya itu juga gitu. Walaupun ya nggak mulus-mulus banget, naik turun ya, fluktuatif lah, tapi ya landasan semangatnya itu ya semangat pelayanan dan cinta kasih kepada sesama. Oke, selanjutnya aku yang bakal nanyain ya. Pertama aku mau nanyain apa ajaran utama di agama Katolik dan apa yang dimaksud oleh agama Katolik untuk menjadi orang yang beriman. Nah, yang sangat utama, yang maksud saya itu yang menjadi pedoman dalam hidup beriman sebagai orang Katolik itu ada 3, yaitu iman, harapan, dan kasih.
Tapi yang terutama yang menjadi dasar dari semuanya itu adalah kasih. Itu ada di Alkitab, cuman saya lupa perikop yang mana. Iman, harapan, dan kasih. Tapi yang terutama adalah kasih. Karena untuk menjadi seorang Katolik yang baik, maka dia harus menjadi manusia yang baik pula. Menjadi manusia yang baik, tentu saja pasti mempunyai cinta kasih kan. Nggak bisa kita bilang, oh kamu menjadi seorang Katolik karena kamu membela Kristus. Lalu dengan alasan membela Kristus, kamu melarang atau kamu memfitnah orang-orang yang nggak sesuai sama kamu atau yang beda sama kamu gitu. Tidak mungkin menjadi seorang Katolik yang baik kalau kita fobia sama teman-teman yang Muslim atau menghina teman-teman yang Muslim karena peristiwa bom kemarin. Tidak akan menjadi seorang Katolik yang baik ketika kamu menghina ajaran agama lain. Tidak mungkin menjadi seorang Katolik yang baik jika kamu merasa kamu lebih suci atau lebih baik dibanding orang Katolik yang lain. Sebenarnya kalau simbol banyak ya, maksudnya kalau teman-teman mungkin entah waktu ke luar negeri atau mungkin pernah ke Vatikan juga, kan ada lukisan di kubah gereja gitu ya, ada gambar-gambar klasik dari zaman abad pertengahan, dari era Renaissance, lukisan-lukisan, ikon-ikon atau patung. Tapi yang menjadi penanda dari seluruh gereja Katolik Roma, baik itu di Indonesia maupun di negara lain, yaitu ada salib. Dan salibnya itu ada korpusnya. Korpus itu bahasa Latin artinya tubuh. Jadi teman-teman tahu, mungkin pernah lihat ada salib, tapi kan ada salib yang polosan tuh, yang nggak ada gambarnya, yang nggak ada tubuhnya. Tapi yang Katolik itu tuh, baik itu di gereja, baik atau di rumah-rumah umat Katolik, biasanya mereka itu mempunyai salib, dan salibnya itu ada tubuh Yesusnya, tubuh Yesus yang terlentang seperti itu. Itu yang menandakan itu menjadi pembeda antara teman-teman yang Kristen maupun kita sebagai penganut gereja agama Katolik. Nah, selebih itu banyak juga ada patung-patung. Patung-patung bukan artian menyembah patung, tapi merupakan mediasi untuk kita yang sebagai manusia ini berdoa kepada Allah, memudahkan kita untuk terpusat berdoa kepada Allah. Jadi kita bukan menyembah patung, namun dengan melihat patung itu memudahkan kita atau mengarahkan kita lebih mudah untuk berdoa kepada Tuhan gitu. Ada patung Bunda Maria, ada patung Yesus, dan ada patung Santo Santa, atau itu Santo Santa itu adalah orang-orang kudus di gereja Katolik, seperti itu. Tapi semua yang ada, semua yang dibuat itu hanya merupakan media perantara, bukan menjadi satu-satunya. Jadi nggak perlu orang marah karena ibaratnya ada yang mukul patung Bunda Maria atau mecahin patung Bunda Maria. Nggak perlu ada orang marah-marah karena injak Alkitab, karena semua itu merupakan benda duniawi, benda profan. Dalam artian itu hanya menjadi mediasi. Kalau kamu marah karena Alkitab dibakar, berarti kamu menyembah Alkitab itu, bukan menyembah Tuhan. Kalau kamu marah karena patung itu dihancurin sama orang, entah itu agamanya apapun, berarti kamu menyembah patung itu. Karena itu sudah benda-benda profan yang bisa hancur karena tsunami, bisa rusak karena terbakar, atau bisa macam-macam penyebabnya. Itu semua benda fana yang dapat hancur. Tapi itu semua menjadi alat yang menjadi mediasi untuk kita dapat berfokus berdoa kepada Allah, begitu. We're also following the major news from the Vatican tonight. Pope Francis voicing support for same-sex civil unions, the first pope in history to do so. The Pope saying homosexual people have the right to be in a family, that they are children of God. Bagaimana gereja Katolik memandang pernikahan sesama jenis? Karena pada dasarnya Yesus berkhotbah tentang cinta. Sekarang saya tanya lagi, apakah cinta hanya menjadi satu-satunya landasan pernikahan? Kan enggak kan? Maksud saya dalam melakukan pernikahan kan enggak hanya sekedar dengan cinta. Emang modal cinta doang bisa nikah gitu. Coba tanya ke orang tua atau teman-teman atau ke saudara atau siapapun yang udah nikah, apakah hanya berdasar cinta nikah? Apakah tidak ada berdasarkan kekuatan finansial atau masa depan segala macam yang akhirnya kesepakatan hidup bersama
sehingga mereka menyatakan yuk yaudah kita nikah gitu ya. Cinta itu, bentuk cinta tuh nggak hanya berwujud dari pernikahan. Orang yang peduli kepada orang yang miskin, menjadi anggota LSM, menjadi relawan, itu sebetulnya bentuk cinta juga. Orang yang mau melayani orang miskin, melayani orang-orang yang cacat di rumah sakit, atau ya banyaklah karya-karya pelayanan orang-orang yang di panti asuhan, itu mereka tergerak juga karena cinta gitu. Jadi bentuk cinta itu tidak bisa kita reduksi hanya berdasarkan pernikahan semata begitu. Lalu Gereja Katolik memandang pernikahan sesama jenis itu, Gereja Katolik secara jelas menolak. Mengapa menolak? Ada dokumen yang merujuk kenapa Gereja Katolik menolak pernikahan sesama jenis, yaitu dari Kitab Hukum Kanonik 1055. Perjanjian perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan atau konsorsium seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri, bonum connugium, serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Jadi dalam Kitab Hukum Kanonik ini Mariola, ini salah satu dokumen yang saya tadi bilang, dokumen yang menjadi penentu atau masih menjadi dasar bagaimana seorang Katolik hidup sebagai seorang Katolik. Nah, dari Kitab Hukum Kanonik ini menjadi landasan mengapa sampai saat ini, bahkan sampai saat saya berbicara seperti ini, gereja masih tetap menolak adanya pernikahan sesama jenis, karena kodratnya dalam Kejadian 2 ayat 24 sendiri, bagaimana Tuhan menciptakan seorang pria dan seorang wanita dan akhirnya mereka menjadi satu dan menjadi satu daging. Itu di Kejadian 2 ayat 24. Kodrat manusia dalam perkawinan itu dalam Gereja Katolik yaitu mengarah kepada kelahiran atau keturunan baru, dalam hal ini prokreasi. Jadi gereja dengan sangat menginginkan pasangan-pasangan yang menikah ini mengarahkan dirinya kepada keterbukaan atau kelahiran penerus seperti itu. Nah, sedangkan kita tahu jika pasangan LGBT, baik itu yang gay maupun yang lesbian, itu kan tidak bisa ya, karena cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, mereka hanya ada opsi adopsi, dan itu tidak dimungkinkan oleh gereja. Gereja tidak melarang adopsi, namun gereja menolak pernikahan sesama jenis karena tidak sesuai dengan kodratnya seperti itu. Namun yang menjadi poin yang penting menurut saya di sini, walaupun gereja tidak mengakui perbuatan pernikahan sesama jenis, namun gereja tetap terbuka kepada orang-orang LGBTQ ini, karena bagaimanapun juga mereka merupakan manusia, mereka pun juga umat Tuhan yang perlu dianggap sebagai manusia. Kadang kita dengan mudah, ya entah baik orang Katolik atau apapun agamanya, mungkin memandang sebelah mata LGBTQ ini ya, mungkin karena satu dan lain hal, atau karena berbagai penyebab, walaupun kita juga tidak tahu kan, apa sih yang menjadikan seseorang itu menjadi bagian dari LGBTQ. Apakah karena dari trauma masa lalu, apakah karena dari hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui seperti itu. Nah, Paus Fransiskus dalam seruan apostoliknya dengan sangat meminta dalam hal ini negara membuat civil union law, yang artinya membuat payung hukum yang pasti untuk teman-teman LGBTQ ini. Mereka harus tetap mendapatkan hak mereka sebagai warga negara, karena mereka pun juga dihitung sebagai manusia. Ini kan memunculkan, sempat memunculkan reaksi yang panas di publik kan, maksudnya, oh jadi gereja Katolik sekarang udah boleh nih yang kayak nikah, oh sekarang gereja Katolik boleh ya LGBTQ dinikahin, boleh diizinin sama gereja Katolik, wah kacau nih gitu. Padahal enggak, gereja tetap melarang pernikahan mereka, namun gereja tetap berharap kepada pemerintahan dan kepada negara untuk kaum LGBTQ itu tetap mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Kalau intinya gini, mereka tetap boleh melayani, mereka boleh ke gereja, mereka tetap boleh datang ke gereja, mereka tetap boleh melayani dalam gereja, ya bisa menjadi kur dan segala macam. Tapi untuk meresmikan
hubungan mereka menjadi suami istri itu di gereja Katolik tidak bisa seperti itu. Reported comments by the Pope could signal a major shift for the Catholic Church and its views on homosexuality. A survivor of clerical sexual abuse, Juan Carlos Cruz, says that when he told the Pope he was gay, the Pope responded, and I'm quoting now, "God made you like this, God loves you like this." Dalam hal ini, kalau gereja Katolik itu kan punya struktur yang atau bisa kita sebut hierarki. Jadi Paus yang ada di Roma sebagai pimpinan tertinggi atau sebagai uskup Roma, terus di bawahnya Paus itu ada kardinal. Kardinal itu mewakili negara-negara. Kardinal di Indonesia ada, dan itu satu, yaitu Monsinyur Ignatius Suharyo. Dia sebagai kardinal. Lalu ada uskup itu mewadahi kota-kota. Jadi dia memimpin kota-kota. Di Jakarta itu Monsinyur Ignatius, terus di Bandung juga ada Bunjamin, terus di Bogor juga ada Paskalis Bruno, jadi per kota. Lalu sebetulnya suara gereja, jika Paus ngomong A, maka harapannya baik itu kardinal maupun uskup maupun para imam nanti juga menyuarakan hal yang sama. Kita tahu kan, seperti yang saya bilang tadi, Paus itu tetap melarang pernikahan seni, namun tetap meminta agar para kaum LGBT itu mendapatkan hak warga negaranya. Nah, gereja Indonesia juga dituntut untuk menyuarakan hal yang demikian. Ya karena kita tahu di Indonesia ini kan sangat sulit ya menerima yang beda-beda, walaupun kita bilangnya kita negara toleransi, tapi kalau yang ada yang beda dikit kan kita apa nih, laknat nih, ini masuk neraka nih, gini-gini, kiamat. Nah itu kan kita mengaku toleransi tapi kita sulit menerima perbedaan. Itu ironis menurut saya, tapi faktanya seperti itu. Nah, gereja Indonesia juga diharapkan menyuarakan suara yang sama. Saya tidak pernah menemukan satupun khotbah yang menyinggung teman-teman LGBTQ. Saya berani sumpah nggak pernah saya mendengar ada khotbah yang menyinggung teman-teman LGBTQ. Karena mereka bukan masalah. Menurut saya mereka bukan masalah ya. Teman-teman LGBT itu justru bagi saya korban dari mungkin salah asuh dari keluarga, mungkin juga karena keluarganya yang tidak terbentuk dengan baik, atau juga menjadi korban dari pelecehan seksual. Jadi bukan masalah sebetulnya LGBTQ ini, sehingga dalam khotbah pun para Romo tuh nggak pernah deh saya dengar ada khotbah nanti kalian kalau ketemu yang banci atau yang homo jauhin, nanti deket-deket lama-lama nular loh. Nggak pernah saya mendengar khotbah Romo yang mendiskriminasi seperti itu, karena itu kembali lagi ajaran kita mengasihi sesama kita. Walaupun pasti ada dalam hati kadang-kadang, aduh gimana ya, temen gue homo nih, gue takut jadi korban juga. Mungkin ada perasaan seperti itu ya, atau ya yang lain saya nggak tahu ya. Tapi saya merasa tidak pernah ada dakwah, maksud kalau di Katolik itu khotbah atau homili dari para Romo yang menunjukkan kebencian gitu, baik itu ke agama lain, baik itu kepada aliran politik tertentu maupun kepada teman-teman yang LGBTQ, karena pada dasarnya nanti gereja juga mengambil peran untuk bantu ngurus gitu. Jadi nggak mungkin kita menghina orang-orang yang nanti kita juga yang ngurus gitu. Kita yang bantuin juga kok nanti pada akhir-akhirnya gitu. Seperti itu. Jadi nggak pernah sih ada khotbah Romo yang menyinggung teman-teman LGBTQ seperti itu. Jesus was a preacher who spread his message of peace, love, and above all, justice across Judea during his actually average-length life for his time. Yang perlu dilakukan gereja yaitu ya semangat keterbukaan gitu. Semangat keterbukaan dalam artian ya zaman terus berubah, zaman terus berputar. Kejadian yang sekarang terjadi tidak sama persis dengan apa yang terjadi di Alkitab, dan kejadian yang sekarang terjadi tidak sama persis dengan kejadian seperti apa yang terjadi dalam peristiwa saat Yesus masih hidup kan. Zaman terus berubah. Nah, penting bagi kita untuk menerima dalam hal ini, untuk terus
memperbarui gereja. Ada satu semboyan gereja saat Konsili Vatikan kedua, di mana saat itu gereja Katolik mengalami perubahan atau keterbukaan yang besar. Ecclesia Semper Reformanda, itu bahasa Latin yang artinya gereja yang terus bereformasi atau gereja yang terus mengubah dirinya. Bukan berarti mengubah-ubah nggak punya haluan, tapi terus memperbaharui dirinya. Reformasi kan, membentuk ulang gitu. Melihat zaman seperti sekarang ini, ya dimana pada akhirnya juga kita nggak bisa menutup mata kan, kita kan nggak bisa pura-pura nggak lihat ada orang yang semakin miskin, ada teman-teman yang LGBTQ kan kita nggak bisa menutup mata. Itu keterbukaan itu menurut saya landasan untuk menerima teman-teman LGBTQ ini atau diskriminasi terhadap LGBTQ ini dengan semangat keterbukaan gitu. Karena kalau kita sendiri nolak atau memberikan tembok, memberi batasan, yang nggak akan tembus gitu. Kalau kita memberikan mereka tembok, mereka nggak bisa masuk gitu. Mereka resisten terhadap gereja. Tapi kalau kita membuat mereka pintu atau membuat jembatan, itu hubungan itu bisa terjadi gitu. Walaupun bukan berarti kita menerima apapun yang mereka lakukan, tapi harapannya dengan keterbukaan yang kita bangun bersama mereka, mereka bisa mendapatkan komunitas yang suportif, dalam artian ya mungkin dengan kehadiran kita, keterbukaan gereja membuat mereka bisa menyadari kembali kodratnya, baik sebagai pria atau wanita. Karena bisa aja teman-teman LGBTQ ini yang sedang dilanda atau sedang berada dalam situasi ini pun sebetulnya bukan karena pilihan mereka murni, tapi mungkin karena ada masalah atau pelarian, atau mungkin ada suatu hal yang nggak pernah mereka ungkapkan ke masyarakat umum karena takut mereka dijustifikasi atau didiskriminasi. Nah, gereja dalam hal ini sebagai penyuara kebenaran dan juga sebagai penerus cinta kasih atau penerus cinta kasih Allah gitu ya. Harapannya ya dengan semangat terbukaan itu, maka orang-orang yang LGBTQ ini bisa diterima, tetap melayani dengan gereja, tetap terbuka dengan gereja, dan akhirnya ya udah dengan yang kita nggak tahu apakah nanti dia bisa menikah, menyadari kodratnya kembali sebagai pria atau wanita, atau terus nanti seperti teman-teman LGBT yang lain gitu. Tapi harapannya satu, ya gereja harus terbuka dengan perubahan yang ada, termasuk menerima kehadiran teman-teman LGBT ini. In conclusion, the core values of the Catholic religion are faith, hope, and love, and it is these three values that differentiates Catholic religion with other religions. And in order to be a good Catholic, one must be a good human being as well. Since Jesus preaches about love, so he does not endorse the discrimination upon others, including those who are marginalized. And one cannot justify an act as defending Christ if it discriminates or causes pain against other human beings. And one cannot claim to be a good Catholic if one feels superior than their peers. The Catholic Church does not approve of same-sex marriage and LGBTQ unionship. They cannot wed LGBTQ couples at church. However, it is evident that the Pope advocates for the protection of civil rights and human rights for LGBTQ plus community. He encouraged for nation states to protect their rights as human beings, since they are humans at the end of the day. And the Catholic Church must not further stigmatize and discriminate against them. They must be welcomed in church, and the church as an institution itself must help and be there for those who are poor or marginalized in the community, so that they have a sense of belonging. And since Jesus preaches about love and that everyone as humans must be good with one another, so the Catholic Church must not promote discrimination even against the LGBTQ community. However, despite this tolerant tone, the Catholic Church still sees them as unnatural and still does not welcome same-sex marriage, and still sees their existence as something traumatic happened to them, not as just because it is who they are. Thank you.